Masih di pembahasan negeri Sakura nih teman-teman semua, yaitu pembahasan hantu-hantu dari negara Jepang. Kemarin kita udah bahas yokai, yurei. Nah sekarang kita akan bahas salah satu jenis dari yokai, yaitu Tsukumogami. Jenis yokai yang berbentuk benda-benda rumah tangga. Tapi sebelum ke ceritanya, teman-teman semua silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Jadi, di pembahasan yokai kali ini, kita akan membahas yaitu salah satu jenis dari yokai, yaitu hantu yang masuk ke dalam benda-benda kuno yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, yaitu jenis yokai Tsukumogami. Nah, Tsukumogami ini setelah Sensei melihat beberapa anime, yaitu Monogatari, yang mengisahkan kisah hantu-hantu benda rumah tangga yang memiliki kekuatan luar biasa, Sensei ada kepikiran buat ngebahasnya. Karena jujur, hantu-hantu ini di Jepang bukan seperti yokai-yokai pada umumnya yang mengganggu, menyesatkan, tapi rata-rata dari Tsukumogami ini mereka adalah roh-roh atau hantu-hantu penunggu yang melindungi rumah sekaligus pengawal dari pemilik rumah tersebut. Bila mana benda-benda diperlakukan dengan baik, maka benda-benda itu juga akan memperlakukan kalian dengan baik. Jadi teman-teman, asal muasal dari Tsukumogami ini adalah sebuah penyebutan untuk jenis yokai atau hantu Jepang yang berbentuk benda-benda rumah tangga. Akibat banyaknya jenis yokai, nah Tsukumogami ini adalah salah satu tipe yokai yang ada di mitologi Jepang dan menjadi buah bibir di masyarakat Jepang. Sebenarnya, Tsukumogami itu awalnya adalah sebuah benda rumah tangga yang dipakai oleh masyarakat Jepang sehari-harinya. Dirawat, tetapi setelah mereka ini tidak digunakan dengan umur yang cukup panjang sampai ratusan tahun, maka benda-benda tersebut akan dirasuki oleh Yaoyorozu no Kami, yaitu penyebutan bagi 8 juta dewa-dewi dalam agama Shinto dan juga Buddha. Sebenarnya, untuk tipe yokai, tipe Tsukumogami ini ternyata berkembang begitu pesat pada zaman Heian, ketika agama Shinto dan juga agama Buddha ini lagi berkembang-kembang pesatnya di negara Jepang. Terus teman-teman semua, selain diisi oleh Yaoyorozu no Kami, di kisah lain dikatakan bahwa benda-benda yang sudah ditinggalkan yang hampir mencapai 100 tahun ini atau Tsukumogami biasanya diisi oleh cinta dan emosi pemilik sebelumnya. Jadi kalau misalkan pemilik itu memakai benda sehari-harinya dengan penuh rasa cinta, harmonitas, dan rasa hormat, maka benda-benda itu juga akan diisi oleh dewa yang istilahnya bakalan ngasih feedback yang sama. Dari mulai merasa hormat kepada keluarganya, melindungi keturunannya, dan bahkan menjadi benda pusaka yang terus dibawa-bawa untuk menjaga seluruh keluarganya. Sedangkan kalau benda-benda ini dipakainya kayak untuk kejahatan seperti untuk membunuh, kemudian dipakainya kayak begitu aja tanpa ada rasa penghormatan, maka benda-benda yang sudah berumur ratusan tahun itu biasanya akan diisi oleh roh-roh jahat atau iblis-iblis. Makanya kenapa di kisah-kisah Jepang itu ada yang namanya pedang iblis yang dirasuki oleh sang jin dan lain-lain, yang mana benda-benda tersebut seperti apa ya? Seperti memiliki hidup layaknya manusia, sebagaimana manusia atau majikan sebelumnya menggunakan dirinya. Begitu. Jadi kalau misalkan benda-benda di Jepang ini atau Tsukumogami tergantung sih pemakainya. Kayak gitu sih teman-teman semua. Bahkan di kisah lain juga diceritakan ada kasus benda itu dapat dendam kepada si yang punya, sehingga yang punya ini bisa dibunuh oleh benda tersebut. Terus teman-teman semua, dalam agama Buddhism, Tsukumogami ini bisa dikaitkan dengan karma dan juga reinkarnasi, di mana orang-orang sebelumnya itu yang telah meninggal biasanya bisa memasuki si benda-benda yang telah ditinggalkan atau yang dulu pernah dia pakai sebelumnya dan masih ada di rumah. Dan juga sifat dari Tsukumogami ini selayaknya manusia, dia juga bisa jahil, dendam, membunuh, bahkan bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Dan rata-rata kebanyakan dari Tsukumogami ini pasti melindungi rumah-rumah yang punyanya. Jadi orang-orang jahat seperti yang mau ngerampok, yang mau maling, dan lain-lain pasti dijailin oleh Tsukumogami ini. Dan di sini Sensei akan bahas jenis-jenis dari Tsukumogami.
Nah, yang pertama adalah Bakezori. Nah, Bakezori ini merupakan jenis suku mogami, yaitu sebuah sendal yang sudah tidak dipakai oleh manusia selama ratusan tahun. Dia ini akan berjalan di sekitaran rumah seperti layaknya manusia dan juga akan berkomat-kamit. Dan isi dari komat-kamitnya itu entahkah doa, supataan, ucapan, atau apalah itu. Pokoknya dia itu sering keliling rumah dan berjalan sendiri gitu. Yang kedua adalah biwa boku-boku. Dari namanya aja udah biwa, yang merupakan alat musik sejenis kecapi dari Jepang. Yang jelas suku mogami ini mengambil wujud sebuah biwa. Dan kemampuan dari biwa boku-boku ini biasanya dia tidak bisa digunakan oleh orang-orang biasa, tetapi hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu saja. Dan biasanya juga digunakan tuh oleh keturunan-keturunan majikannya terdahulu. Yang ketiga adalah bura-bura. Jenis suku mogami kali ini mengambil wujud sebuah lampion yang terbuat dari kertas, memiliki mata dan juga mulut. Kadang kalau misalkan dia lagi jahil ini suka ngeluarin api dari dalam mulutnya. Selanjutnya adalah kameosa. Nah, jenis suku mogami ini biasanya ngambil wujud yaitu sebuah botol sake, yang mana jenis suku mogami ini yaitu jenis suku mogami yang baik. Dia sendiri mendapat perlakuan dari majikannya yang sangat baik, sehingga timbal baliknya adalah dia bisa mengisi sebuah perairan dari gentong sake itu. Air tersebut jadi tidak terbatas, atau bisa dikatakan suku mogami ini membantu manusia dengan menciptakan sebuah sumur tanpa batas. Kemudian yaitu karakasa. Jenis suku mogami ini biasanya ngambil wujud sebuah payung yang sudah compang-camping, berbulu, memiliki mata satu, kaki satu, dan bahkan lidahnya itu suka menjulur. Dan biasanya jenis suku mogami ini suka jahil dan menampakkan diri yang membuat orang-orang tuh takut. Terus ada juga jenis Seto Taisho. Nah, jenis Seto Taisho ini suku mogami yang berupa sebuah prajurit dari benda-benda tajam atau pekakas yang biasa digunakan oleh koki-koki, oleh pembunuh, dan lain-lain. Dan biasanya jenis suku mogami Seto Taisho ini suka balas dendam, bahkan bisa melukai orang-orang di sekitar seperti koki, orang yang terdahulu. Bahkan Seto Taisho yang terkenal adalah sebuah pedang yang dapat membunuh tuannya sendiri. Dan masih banyak lagi jenis-jenis suku mogami yang lainnya yang belum bisa saya jelaskan satu persatu. Atau teman-teman semua pengen dijelasin satu-satu, saya akan bahas per satu suku mogami satu video. Gimana menurut teman-teman semua? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, itulah dari teman-teman semua terkait pembahasan Poci, podcast cerita mitologi kali ini. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.